adalah salah satu komponen pertumbuhan penduduk yang sifatnya itu menambah penduduk. Fertilitas menyangkut banyaknya bayi yang lahir hidup, dan fertilitas ini mencakup peranan kelahiran pada perubahan penduduk. Istilah fertilitas itu sama dengan kelahiran hidup ataupun angka kelahiran. Nah, fertilitas dalam istilah demografi bisa diartikan sebagai hasil reproduksi yang nyata dari seorang wanita ataupun sekumpulan wanita. Kemudian yang kedua yaitu konsep-konsep dari fertilitas. Adapun konsep-konsep dari fertilitas itu adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu lahir hidup. Lahir hidup ataupun live birth adalah kelahiran bayi tanpa memperhitungkan lamanya di dalam kandungan, yang mana si bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan seperti bernafas, denyut jantung, dan adanya denyut tali pusat atau gerakan-gerakan otot. Kemudian konsep yang kedua yaitu lahir mati. Lahir mati atau stillbirth adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur minimal sedikitnya itu 28 minggu tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Konsep selanjutnya yaitu abortus. Abortus ini adalah kematian bayi dalam kandungan dengan umur kehamilan itu kurang dari 28 minggu. Abortus itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama, abortus yang tidak disengaja atau istilah kitanya itu keguguran. Yang kedua, abortus yang disengaja, baik itu secara alasan medis ataupun alasan non medis. Nah, kemudian konsep selanjutnya yaitu masa reproduksi. Masa reproduksi atau childbearing age yang disebut juga sebagai usia subur, yang mana usia subur wanita untuk mampu melahirkan itu pada usia 15 tahun sampai dengan 49 tahun, di mana saat wanita itu berusia 15 tahun sedang pada fase menstruasi, dan ketika wanita ini berusia 49 tahun berada pada fase menopause. Selanjutnya yaitu wanita usia subur. Nah, wanita usia subur ini wanita yang berusia 15 sampai 59 tahun. Maksudnya wanita tersebut atau perempuan tersebut itu masih mampu untuk melahirkan. Konsep selanjutnya yaitu pasangan usia subur. Nah, pasangan usia subur ini yaitu pasangan suami istri, di mana istrinya itu berusia 15 sampai dengan. Sumber data fertilitas atau angka kelahiran ini dapat kita peroleh dari registrasi sensus penduduk dan yang lainnya. Yang pertama yaitu registrasi. Registrasi adalah pencatatan peristiwa yang penting yang dilakukan secara terus-menerus berdasarkan laporan dari penduduk. Registrasi penduduk itu biasa kita sebutnya sebagai akta kelahiran. Nah, kemudian yang kedua, sumber data yang kedua yaitu sensus penduduk. Sensus penduduk itu adalah pencacahan seluruh penduduk yang tercakup dalam suatu wilayah di Indonesia. Dan di Indonesia ini dilakukan sensus penduduk itu 10 tahun sekali. Nah, data yang tersedia dari hasil sensus yaitu komposisi penduduk berdasarkan umur dan seks rasio. Kemudian jumlah anak yang pernah dilahirkan hidup, jumlah anak yang pernah dilahirkan dalam suatu periode yang lalu, dan data yang terkait dengan variabel fertilitas seperti usia kawin. Kelemahan dari sensus penduduk sendiri yaitu misalkan keterangan jumlah anak itu tergantung pada daya ingat ibu, dan keterangan jumlah anak yang lahir tahun yang lalu juga tergantung memperkirakan waktu 1 tahun tersebut, dan adanya kesalahan pelaporan umur. Sumber data selanjutnya yaitu survei. Survei yaitu pengumpulan data yang disesuaikan dengan kebutuhan ataupun keperluan. Dapat dilakukan kapan saja dan hanya dilakukan di wilayah tertentu. Nah, biasanya data yang tersedia itu sama dengan sensus tetap, lebih terperinci seperti riwayat kelahiran mulai dari anak pertama sampai dengan anak terakhir, dan status kehamilan. Nah, kelemahan dari survei sama seperti sensus penduduk karena menanyakan hal yang sudah terjadi sehingga bisa terjadi kekeliruan karena orang tersebut itu lupa. Selanjutnya yaitu pola fertilitas. Pola fertilitas ini meliputi yang pertama pola kelahiran berdasarkan umur atau angka kelahiran. Angka kelahiran yaitu fertilitas dan bukan fekunditas, dimulai dari 0. Kira-kira pada usia 15 tahun, kemudian memuncak pada umur mendekati 30 tahun, dan sesudah itu menurun sampai 0 lagi kira-kira pada usia 49 tahun. Kemudian pola fertilitas menurut perkawinan. Semua ukuran fertilitas yang telah diuraikan itu ya dapat memberikan hasil perhitungan yang menyesatkan apabila angka perkawinan ternyata abnormal. Bahasan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Husnul Khotimah. Baik, selanjutnya mengenai transisi demografi. Sejak awal tahun 1980, Indonesia mengalami transisi demografi yang ditandai dengan penurunan angka kematian dan angka kelahiran sebagai konsekuensi dari peningkatan kesejahteraan dari pembangunan ekonomi. Para ahli demografi berpendapat bahwa transisi demografi di Indonesia terjadi
30 tahun. Pembangunan infrastruktur kesehatan serta penerapan program KB sejak akhir tahun 1970-an dianggap berkontribusi signifikan pada berkurangnya jumlah kelahiran dan kematian di Indonesia. Proses transisi demografi di Indonesia telah sampai pada tahapan di mana angka kematian dan kelahiran telah rendah dan menurunkan laju pertumbuhan penduduk atau disebut dengan LPP hingga di bawah 1%. Tren menunjukkan bahwa LPP menurun dari 1,49% pada periode 2000 sampai 2010 menjadi 1,38% tahun 2010 sampai 2015. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk berdasarkan SUSPAS 2015, LPP diperkirakan akan terus menurun menjadi 0,93% pada tahun 2020 sampai 2025. Meskipun LPP melambat, jumlah penduduk Indonesia secara absolut masih sangat besar. Hasil proyeksi penduduk berdasarkan hasil SUSPAS pada tahun 2015 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia mencapai 296,6 juta dan 298 juta antara tahun 2020 sampai 2024. Selanjutnya mengenai transisi fertilitas sendiri, angka fertilitas total atau total fertility rate atau TFR di Indonesia mengalami penurunan yang sangat cukup cepat dari 5,6 menjadi 2,6 anak per perempuan antara tahun 1971 dan 2022. Meskipun angka TFR berbeda dari hasil estimasi beberapa sumber data, tren menunjukkan bahwa TFR menurun selama 10 tahun. Terakhir, estimasi TFR dari sensus penduduk atau ST tahun 2010 serta survei penduduk antar sensus atau SUSPAS pada tahun 2015 menunjukkan angka TFR yang menurun dari 2,41 ke 2,28 anak per perempuan. Sementara itu, estimasi dari data survei demografi dan kesehatan Indonesia atau SDKI menunjukkan bahwa akhir TFR Indonesia mengalami penurunan menjadi 2,4 anak perempuan pada tahun 2017 setelah bertahan pada angka 2,6 dari tahun 2022 hingga 2012. Berbagai literatur sepakat bahwa program KB meningkatkan pendidikan perempuan, memegang peran penting dalam transisi fertilitas di Indonesia. Kampanye tentang keluarga kecil serta peningkatan akses alat kontrasepsi pada era tahun 1980 sampai 1990 dilakukan secara masif hingga ke tingkat desa. Program KB berhasil menginstitusionalisasikan norma keluarga kecil dengan 2 anak saja. Terlihat dari peningkatannya permintaan alat KB di antara perempuan usia muda untuk menunda kelahiran pada akhir tahun 1990-an. Meski menurun, jumlah kelahiran masih relatif besar pada tahun 2015 sampai 2035. Indikasi dari kemungkinan jumlah kelahiran yang tinggi di masa baik materi dari kelompok kami. Berikut kesimpulannya, yaitu fertilitas adalah suatu pengertian yang digunakan oleh ahli demografi untuk menunjukkan tingkat pertambahan jumlah anak. Melihat dari definisi mengenai fertilitas, maka dapat disimpulkan bahwa fertilitas dapat diartikan sebagai suatu ukuran dari hasil reproduksi dan dinyatakan dengan jumlah bayi yang lahir hidup ataupun yang lahir mati. Seperti itu. Nah, sebelumnya memang fertilitas ini ditandai dengan bayi lahir saja, tapi menurut demografi fertilitas ini merupakan bayi lahir dan bayi mati. Pengukuran fertilitas tahunan adalah pengukuran kelahiran bayi pada tahun tertentu dihubungkan dengan jumlah penduduk yang mempunyai resiko untuk melahirkan pada tahun tersebut. Konsep fertilitas sendiri meliputi lahir hidup, ada lahir mati, abortus, masa reproduksi, wanita usia subur dan pasangan usia subur. Sumber data yang diambil yaitu dengan cara registrasi, sensus, dan survei. Para ahli demografi berpendapat bahwa transisi demografi di Indonesia terjadi dalam tempo yang lebih cepat dibandingkan pengalaman negara maju. Penurunan angka kematian dan fertilitas yang hampir simultan terjadi dalam periode yang relatif singkat yaitu 30 tahun. Angka fertilitas tahun total atau total fertility rate TFR di Indonesia mengalami penurunan yang cukup cepat
Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) menunjukkan bahwa akhirnya TFR Indonesia mengalami penurunan menjadi 2,4 anak perempuan pada tahun 2017. Program ini berhasil karena ada program keluarga berencana, sehingga bisa menstabilkan